Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Ismah sayangi dan selalu Bu Ismah banggakan, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat, dan Bu Ismah harap kalian tetap semangat pada pertemuan pagi hari ini. Pada pembelajaran jarak jauh, Bu Ismah akan menyampaikan tentang materi di kelas 9, yaitu pada semester genap, yaitu materi tentang partikel penyusun materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, bagian yang akan kita pelajari yaitu sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kita akan lihat beberapa sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Sifat dan bahan, kita akan lihat setiap benda pasti memiliki kegunaan berbeda-beda tergantung sifatnya. Sifat benda dapat dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Adapun sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Pada PPT Bu Ismah dapat kalian pelajari tentang ciri dari sifat fisika dan ciri dari sifat kimia. Kemudian kita mengetahui bahwa kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Kita akan lihat contoh bahan kaca. Kaca yang terbuat dari silikon, oksida atau pasir, kapur, soda, dan oksida logam berupa natrium, kalsium, magnesium, serta aluminium. Sifat-sifat kaca meliputi berwujud padat, bersifat mudah pecah dan tembus cahaya, tahan terhadap panas, mudah dibentuk jika dipanaskan pada suhu tinggi, tidak menyerap air, bersifat isolator, serta dapat didaur ulang. Benda yang terbuat dari kaca memang mudah pecah dan mudah terjatuh. Jika mengenai bagian tubuh, pecahan kaca dapat membahayakan karena bisa menimbulkan luka pada kulit. Bagaimana kegunaan dan pengaruh bahan? Kita akan lihat pada contoh tanah liat dan keramik. Tanah liat terdiri atas butiran-butiran partikel liat yang halus. Tanah ini sukar dilalui air, tetapi mudah dibentuk. Oleh karena sifatnya yang mudah dibentuk itu, tanah liat dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan batu bata, genting, dan gerabah. Bagaimana efek bahaya yang ditimbulkan keramik? Diduga karena adanya kandungan unsur zirkonium, terutama keramik putih. Zirkonium ini dapat memberi efek buruk karena dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker kulit. Kita akan lihat kegunaan dan pengaruh bahan pada bahan yang berupa serat. Berdasarkan asal bahan penyusunnya, serat dapat dikelompokkan menjadi serat alami dan serat sintesis. Serat alami dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Kemudian serat sintetis memang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kain yang terbuat dari serat sintesis misalnya adalah rayon poliester, dokron, akrilik, dan nilon. Serat kain atau kapas yang berterbangan dan terisap saat bernafas dapat mengakibatkan gangguan pernafasan. Serat asbes yang terhirup juga dapat menimbulkan sesak napas ringan, kegagalan pernafasan, bisa juga menimbulkan kanker pleura dan asbestosis. Kita akan lihat kegunaan dan pengaruh bahan pada karet. Pada karet ini memiliki daya lengket yang cukup tinggi terhadap bahan dan tidak mudah panas. Karet alam dimanfaatkan untuk membuat
ban pesawat terbang dan ban mobil serta ban motor. Sedangkan karet sintesis yang dibuat dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam, di mana karet sintesis memiliki kelebihan untuk beberapa keadaan, yaitu tahan terhadap berbagai zat kimia, harganya cukup stabil, serta pengiriman atau suplai karet sintetis jarang mengalami kesulitan. Karet yang dibakar di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan seperti iritasi pada saluran pernafasan, gangguan fungsi paru-paru, dan sensitivitas indera penciuman. Kegunaan bahan dan pengaruhnya terhadap kesehatan, contoh pada kayu memiliki sifat keras dan kuat karena kayu tergolong zat padat. Pada proses penggergajian contohnya, debu kayu yang dihasilkan dapat mudah berterbangan dan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Hal ini dapat mengakibatkan iritasi dan alergi saluran pernafasan. Selain itu, alergi kulit juga dapat timbul akibat debu kayu yang menempel di kulit secara terus-menerus. Kita akan lihat pada kegunaan dan pengaruh bahan pada kesehatan, yaitu plastik. Contohnya, plastik mempunyai sifat yang tidak mudah menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah dibentuk, tembus pandang, bersifat isolator, tidak tahan api, serta tahan karat. Beberapa bahan plastik dapat mengakibatkan dan dapat menghasilkan dioksin jika digunakan sebagai wadah makanan berlemak atau berminyak dalam keadaan panas. Dioksin sangat beracun bagi sel tubuh dan dapat mengakibatkan kanker. Pada logam, kita akan lihat bahwa logam juga merupakan wujud zat yang padat dan mudah berkarat, bersifat keras dan kuat, tidak menyerap air, tahan terhadap panas dan api, juga menghantarkan panas dengan baik serta dapat ditempa. Besi berkarat serta jarum suntik atau peniti yang tidak steril dapat mengandung bakteri Clostridium tetani yang menjadi sumber infeksi tetanus. Selain itu, limbah pabrik yang mengandung logam berat dapat mencemari sumber air jika sumber air tersebut maksudnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit ginjal. Bagaimana perilaku hemat energi dalam keseharian? Kita akan lihat membudayakan bersepeda. Ini salah satu contoh untuk menghemat energi. Mematikan kendaraan jika tidak digunakan, kemudian menggunakan pompa air listrik dalam sekali waktu untuk memenuhi bak mandi dan tempat penampungan air, menggunakan air secukupnya untuk mandi atau mencuci, kemudian mematikan lampu jika tidak diperlukan, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian saat teratur, menghindari kemacetan, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, serta menggunakan kertas seefisien mungkin. Terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada materi di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, untuk selalu bersemangat, dan tidak usah bepergian karena sesuai dengan anjuran pemerintah anak-anakku pada tanggal 6 sampai 7 Februari kalian diwajibkan untuk berdiam di rumah, menerima pembelajaran daring dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu, jaga terus kesehatan. Jangan lupa untuk memakai selalu masker dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas aku kan ini